Lelang dakwah, lukisan sunset pantai Pulau Lembe, Kampung Mu'alaf, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan sunset pantai Pulau Lembe Kampung Mu'alaf ini dilelang dengan harga Rp6.500.000 saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi ala mariz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyah wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Sahabat Hagia Sophia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi di YouTube channel Mu'alaf Center Hagia Sophia bersama saya Niro Khairunisa. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat live streaming kembali rutin pekanan, yakni bersama Ustadz Ahmad Kainama, Tuan Guru kita, narasumber kita, dan tema yang kita usung pada malam hari ini adalah kalau sampai terbukti Isa bukanlah Yesus, Ustadz Kainama siap masuk Kristen. Nah, ini adalah part kedua dari pembuktian bahwasanya Isa itu adalah Yesus ataukah bukan? Nah, mari kita simak bersama live streaming kita, kajian kita Kristologi pada malam hari ini. Ini adalah murni untuk berdiskusi bersama, bukan untuk berdebat. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan dari sahabat Hagia Sophia, silakan saja langsung chat di live chat kita. Kemudian insya Allah akan saya bantu baca dan dijawab oleh Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini insya Allah. Baik, apakah sudah siap sahabat Hagia Sophia yang sudah menonton live streaming kita? Mari kita sambut bersama-sama. Di sini telah hadir Tuan Guru kita, narasumber kita, Ustadz Ahmad Kainama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Barakallah, berkah luar biasa, berkah. Barakallah sekali. Ustadz Kay. Wah, Barakallah, dengan barakallah. nuansa baru ini sepertinya di mana kalau boleh tahu? Ini di depan ada perumahan Citraland di Jonggol. Di Jonggol. Jadi ada satu tempat teteh yang saya pinjam depan warungnya. Di belakang saya agak ramai karena ada para bapak-bapak kita driver ini sedang istirahat mereka. Driver truk besar sekali. Ya. Jadi mereka beristirahat di sini juga dan saya di sini kumpul bersama mereka. Ngobrol. Barakallah, padahal. Alhamdulillah dengan nuansa baru. Dan bagaimana ini kondisinya, kabarnya Ustadz Kay kalau boleh tahu? Alhamdulillah. Kemarin ini kita banyak ngobrol dengan begitu banyak saudara kita dari Kristen dan Katolik juga yang setelah konten kita minggu lalu terutama yang bagian pertama dari Yesus, Isho dan Isa, bagian pertama itu banyak menimbulkan seperti mereka agak tidak bisa terima karena begini, sebetulnya data-data itu yang bikin berat. Data itu mereka cari dan mereka konfirmasi, mereka confirm dan itu ada datanya. Dan itu memang mereka yang cari tahu dan itu datanya valid kemarin. Itu yang membuat mereka datang kepada saya dengan rasa sekitar 80% yang datang ke saya itu dari begitu banyak orang. Ini ekses ya, influence, pengaruh dari konten kita yang minggu lalu. Mereka datang lalu mereka seperti tidak senang gitu kepada saya karena mereka pikir ini dapat dari mana ini data ini. Saya bilang enggak, ada di situ, bukan saya yang ini membuat. Itu semua data dari
Christianity, sama sekali bukan dari Islam. Dan mereka mencocokkan, dan mereka memang menemukan bahwa ada data itu. Data itu ada dan valid gitu ya. Karena bisa dipertanggungjawabkan webnya. Webnya tidak web yang in the darkness gitu ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, tapi justru web-web tersebut terbukti adalah web yang valid, yang sah, yang legal, ya, legitimate, ya. Jadi mereka datang dan berkumpul, ngobrol dengan saya dan bilang, kenapa dibuka? Saya bilang, tidak ada maksud dan niat untuk menyerang, menistakan, menghujat agama Kristen, seperti yang disampaikan oleh para apologetik Kristen di channel-channel debaters Kristen ya. Ada seorang perempuan, ada pendeta, ada macam-macam itu. Mereka keberatan dan mereka bilang, kenapa dibuka? Ya nggak apa-apa kan? Ini kan negara yang dilindungi undang-undangnya, dan tidak ada sama sekali poin untuk menista, menghujat, apalagi menghina iman dogmatis yang berdasar kepada paparan teologis dari apa yang kita sampaikan kemarin. Oh, banyak yang keberatan itu, Ustaz Ipung, banyak banget yang keberatan. Ya, tapi akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa ini adalah semata-mata paparan yang berdasarkan pembacaan literatur dari data yang valid. Demikian, Ustazah. Habis saya dimarah-marahin orang. Tapi alhamdulillah sudah dikasih klarifikasi. Alhamdulillah. Ini malam ini judulnya juga serem banget lagi ya. Judulnya apa itu, Ustazah? Halo? Assalamualaikum. Putus ya? Enggak? Suaranya tidak ada. Sebentar ya Ustadz, mohon maaf. Oke, baik. Nah. Ustadz, mohon maaf tadi ada kendala sebentar. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Fadal, Ustazah. Demikian penyampaian pembukaan saya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke tema. Alhamdulillah, kita malam hari ini akan masuk ke dalam tema kita, pekan ini live streaming kita, yakni kalau sampai terbukti Isa bukanlah Yesus, Ustadz Kainawa siap masuk Kristen. Nah, ini adalah part kedua dari pembuktian bahwasanya Isa bukanlah Yesus. Temanya kejam sekali itu temanya. Aduh, temanya kejam sekali. It's really hard decision ya. Ustadz Kay siap membuktikan ya? Enggak, kita tidak membuktikan apa-apa. Ini hanyalah paparan. Ya? Baik. Jadi ketika memang ada miss, ini bukan disclaimer ya. This is not a disclaimer about paparan dari saya yang saya sampaikan, bukan disclaimer ini, tapi ketika ada judul tersebut itu menandakan bahwa silahkan diinvestigasi data-data tersebut, begitu. Karena ini bukanlah masalah yang lebih berat ke arah teologis, tapi ini sebetulnya historical, ya, historical evidence. Contoh di minggu kemarin di part pertama itu ada tentang inscriptions of Al-Jalad, kalau nggak salah. Yang kita lihat ada batu itu, ada huruf, ya, lalu ada tulisan di situ Isa. Ya Isa, tolonglah, ya. Ya Isa, betul ya? Kita masih ingat ya? Para pemirsa ya, ada batu lalu dipahat batu itu diketemukan oleh Profesor Jalad, seorang profesor dari salah satu universitas di Amerika, dan itu namanya The Inscription of Profesor Jalad ya. Itu ada tulisan yang dibilangnya Isa, help him against those who deny you. Tolonglah mereka yang
dari orang-orang yang berlawanan dengan engkau. Kita sudah translate itu ke bahasa Arab ya, dan menjadi ya Isa. Betul, ingat itu gambar itu? Iya. Ya. Oke, barakallah. Jadi sekali lagi ini bukan disclaimer, tapi ini saya mau bilang bahwa tidak pernah Kainama itu bersama ya Sofia Channel itu menampilkan konten-konten YouTube yang sifatnya anti toleransi. Tidak ada. Menyerang, menghujat, menghina, menistakan kekristenan sama sekali tidak. Ini hanya dilihat dari sisi pemahaman yang lebih luas dari ayat-ayat yang dipercaya, ayat-ayat yang dipercaya oleh saudara kita Kristen dan Katolik sebagai ayat suci. Kainama menyampaikan ini sebagai paparan dari sisi yang lebih luas. Kita melibatkan ada historical, ada linguistik, ada original text, ada beberapa tulisan-tulisan yang berdampingan dengan Codex Sinaiticus misalnya, Codex Vaticanus, Alexandrianus, dan masih banyak kodeks-kodeks lain sebagai gambaran bahwa ini adalah paparan ketika satu tema dinaikkan oleh Kainama bersama Hagia Sophia, maka begitu banyak pendukung data. Dan data ini insya Allah, alhamdulillah, telah diperiksa oleh saudara Kristen sendiri bahwa ini datanya ada dan valid. Demikian Ustazah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Sebelum kita mendengarkan paparan testimonial kristologi dari Ustadz Ahmad Kainama, saya izin untuk menyapa dulu sahabat Hagia Sophia yang menonton live streaming kita pada malam hari ini. Baik, sahabat Hagia Sophia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, ini sepertinya sudah ramai nih live chatnya. Kalau boleh tahu hadir dari kota mana saja dan mungkin menonton bersama siapa saja malam hari ini? Yang pertama, alhamdulillah setia nungguin. Terima kasih banyak. Gorontalo hadir. Jateng. Gorontalo lagi. Alhamdulillah. Mana lagi nih ya? Assalamualaikum, California hadir. Terima kasih banyak. Papua, Demak, Surabaya. Barakallah California, Amerika Serikat. Thank you very much indeed for the kindness. Barakallah. Alhamdulillah. Tangerang hadir. Assalamualaikum, banyak yang menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Batu semuanya hadir. Oh, Malang. Lampung hadir. Lampung, baiklah, ya. Siap. Palangkaraya. Ya, barakallah. Jogja, Riau, Bekasi. Riau, Aceh, Bekasi. Bogor. Aceh, Bogor, barakallah. Semarang. Samarinda. Banyak sekali ini. Barakallah, barakallah. Barakallah, terima kasih banyak sahabat Hagia Sophia. Hong Kong, Jepang, Cikarang, Jambi. Hong Kong, Jepang, barakallah. Wah, terima kasih banyak ini. Dari Lombok, Korea Selatan hadir. Barakallah. Alhamdulillah. Selatan, barakallah. Terima kasih banyak sahabat Hagia Sophia yang antusias sekali dengan kajian malam hari ini, live streaming bersama Ustadz Ahmad Kainama. Baik, langsung saja mari kita dengarkan kajian bersama Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Syukran katsiran jazakallah khairan ya Ustazah. Malam ini Ustadz Dani atau Ustadz Arin? Ustadz Dani. Ustadz Dani, barakallah. Syukran Ustadz Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadz Dani langsung ketik di Google kosong INRI.
INRI. Barakallah. Ya, syukran. N-nya satu saja, Ustaz. Oke, syukran. RI. Oke. Syukran. Ya, nanti itu yang di atas. Syukran. Iya, Wiki. Ya, syukran Ustaz. Oke, baik. Mari kita perhatikan. Para pemirsa, akhi wal ukhti, Ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah. Kenapa saya buka dari sini? Karena kemarin alhamdulillah di konten part 1 di bagian pertama dari 2 part apa yang kita sampaikan tentang Yeshua, Iso, lalu Isa, itu di part pertama kita sudah bisa menjawab bahwa memang nama itu Iso, Isa, untuk person atau individu atau seseorang yang satu. Sekali lagi, silahkan dilihat konten minggu lalu di channel Ayah Sofia ini, insya Allah berkenan, dan semua sudah dibuktikan oleh saudara sejak 2 hari yang lalu. Saudara dari Kristen dan Katolik membuktikan bahwa penyampaian saya, datanya mereka cek, mereka cross check, mereka periksa, mereka uji, dan data itu valid, dan bukan bersumber dari data Islami, bukan, tapi dari data Kristen sendiri, dan itu valid, itu bisa dipertanggungjawabkan. Contoh yang kemarin kita buka dari tafsir dan catatan Alkitab Sabda, itu bukan Muslim yang buat, tapi bapak-bapak gereja yang hebat, yang sangat dihormati oleh para apologet Muslim. Ya, sekali lagi data itu valid. Lalu kita kemarin menemukan data yang saya haturkan dengan segala rasa hormat dan dengan segala kerendahan hati. Itu yang pertama adalah nama orang tua dari Ibunda Jesus, namanya Eli. Lalu yang kedua adalah nama Bunda Jesus adalah Maryam dengan M di belakangnya. Itu bahkan tertulis di dalam Kodeks Sinaiticus, kodeks yang paling tua, ada M. Jadi bukan tanpa M, tapi memakai M. Jadi Maryam. Lalu yang ketiga, nama Jesus itu asalnya dari Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yehoshua, yang untuk kemudian dalam linguistik menjadi Yeshua dalam bahasa Ibrani, dan yang dalam bahasa Aramea itu Isho. Bahasa Aramea adalah bahasa Semitik, bahasa satu rumpun Semitik dari bahasa Arabia. Yang Isho ini dalam bahasa Aramea itu menjadi Isa. Dan kemarin sudah dibuktikan, bahkan ada satu inskripsi di atas batu sebelum zaman Islami, pra-Islam, namanya Isho, namanya The Inscription of Al-Jalad. Silakan nanti dilihat konten minggu lalu. 3 poin ini untuk yang pertama. Bukan saya takut untuk jadi Kristen lagi, bukan. Dan sama sekali tidak ada saya keinginan untuk menjadi seperti challenge atau tantangan, tidak. Ini hanya penyampaian paparan testimonial dari seorang mu'alaf. Begitu ya. Sekali lagi saya ulang agar ini menjadi jejak digital. Ini bukanlah untuk menyerang, menistakan, menghujat, apalagi menghina dogma teologis dari kekristenan dan Katolik. Jika ada muslimin yang menonton channel-channel Kristen yang bilang saya menghujat, itu mereka fitnah, karena sama sekali tidak terbukti. Karena yang saya sampaikan adalah murni berdasarkan hasil riset terhadap catatan yang valid, data yang valid. Sebagai bahan literasi dari sumber-sumber literatur yang silahkan bisa dicek, silahkan bisa diakses dengan begitu mudah, insya Allah. Baik ya, baik. Kita mulai yang pertama ini. Kenapa bukannya dari INRI? INRI adalah satu lambang, satu gambaran yang insya Allah konkret, bahwa nama Yesus itu dikenakan kepada nama yang sebelumnya sudah ada. Siapa dia? Isho dalam bahasa Aramea. Bahasa Aramea itu adalah bahasa yang major
bahasa yang mayor, yang bahasa yang utama dipakai di tempat kota di mana Yesus tinggal. Namanya Nazaret. Kurang lebih 144 atau 146 kilo dari kilometer, 144 atau 146 kilometer dari Yerusalem. Ya, namanya Isho. Dan kata-kata Isho dalam bahasa Aramea ini adalah satu rumpun bahasa Semitik dengan bahasa Arab yang telah terbukti bahwa nama beliau itu Isa. Pra-Islam, sebelum Islam, namanya Isa. Sehingga nanti di akhir konten kedua ini, part kedua ini, insya Allah kita bisa menarik kesimpulan bahwa Jesus, Isho, Yeshua, dan Isa adalah satu orang yang sama. Begitu. Saya tidak mempengaruhi orang. Saya tidak memberikan gambaran untuk mempengaruhi orang, tidak. Ini hanya paparan. Ketika diterima saya mengucapkan alhamdulillah. Tidak, saya pun mengucapkan alhamdulillah. Karena yang penting saya sudah sampaikan paparan tersebut. Ya, kembali kepada para pemirsa yang disayangin dan diberkahi Allah, terutama akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita lihat di paragraf pertama. Huruf INRI atau INRI yang sering kita lihat adalah huruf-huruf singkatan dari kata-kata Latin yang terletak di atas salib Jesus. Terletak di atas salib Jesus. Ini adalah bukti otentik pertama. Syukran Ustadz Dhani, bagus ditunjukin. Ya, bukti otentik yang konkret yang tidak bisa dikesampingkan atau dibuang begitu saja oleh yang aku hormati dan aku sayangi di negara Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi oleh Allah, saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Ya, kita mulai dari sini. Mari kita lihat di baris kedua paragraf pertama. Tulisannya Iye. Yesu. Baris kedua paragraf pertama. Yesu. Ada S di belakang. Yesu. Ini adalah kata-kata Latin yang berdasar kepada bahasa Yunani. Sekali lagi, ini adalah tulisan Latin yang berdasar kepada bahasa Yunani. Bahasa Puak, bahasa nenek moyang dari orang-orang Roma yang menggunakan bahasa Latin. Ya, di situ dibunyi iye, bukan y, bukan juga j. Terbacanya bukan Jesus dan bukan Yesus, bukan, tapi iye. Oleh sebab itu, huruf di atas kepala salib Jesus itu bunyinya INRI. Yesus Nazarenus Rex Iudaerum. Artinya orang Yahudi. Ya. Untuk orang-orang atau human atau race gitu ya. Iudaerum. Artinya kita bisa lihat di situ. Tapi saya ingin mengajak pemirsa untuk lihat satu bukti lagi. Dari bukti-bukti yang saya sampaikan di part pertama. Sebutannya bukan Y, karena huruf Y itu baru ada setelah beberapa abad. Nabi Isa diangkat ke langit. Yang pertama adalah Iye. Huruf Iye, su, di depan itu tolong diblok Ustadz Dhani, syukran. Yesus, ya, itu kalau bahasa dalam dipadankan dengan huruf-huruf Greka, huruf-huruf Yunani, maka yang di depan itu yang pertama adalah dimulai dengan huruf Yunani iota. Yang I itu disebut huruf iota. Lalu yang E itu epsilon. Ya, epsilon. Lalu yang S dikenal dengan huruf stigma. U, upsilon, dan sigma lagi. Ya. Jadi yang pertama itu bukan Y, bukan. Tapi I, iota, I. Sehingga dibacanya Yesus. Yesus. Yesus.
Kenapa ditulis begitu di atas itu? Karena mereka menempatkan kata Nazarenus di belakangnya. Pelan-pelan. Kenapa tidak Y atau J? Jesus atau Yesus. Tapi I. Karena di belakangnya itu, di belakang katanya, Yesus Nazarenus. Ketika dipakai huruf J, maka itu bukan Jesus. Nazarenus artinya orang Nazaret. Orang Nazaret mengenal Isa sebagai Iso. Sehingga yang dipakai huruf I. Mengerti? Syukran katsiran. Kita masuk ke sini ya. Itu sudah ya di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Jesus adalah nama yang berkembang beberapa abad kemudian. Baru pakai huruf Y dan huruf J. Asalnya Iso. Yang dalam logat Latin menjadi Isus. Sudah ya? Oke. Baik. Lalu yang berikutnya saya minta tolong Ustazi, kita langsung saja ke poin yang kemarin saya tinggalkan. Ya, Ustazah Haniru ya. Kemarin kan sudah nama, selesai. Lalu beliau tidak lahir di kandang. Ya tak? Benar nggak? Iya. Lalu beliau itu, sebentar. Kemarin 3 poin. 3 poin besar ya. Sebetulnya ada 6 poin kalau kita dirangkai, dilepas. Tapi poin utamanya ada 3, yaitu yang pertama kita sudah selesaikan nama. Namanya Ish. Dalam bahasa Ibrani itu Ish. Artinya pria. Ish ya. Lalu dari poin pertama Ish ini, itu dipecah menjadi 3 ya. Masih ingat ya yang kemarin ya. Dipecah menjadi 3. Nama orang tua ibunda Jesus, nama ibunda Jesus, dan nama Jesus. Isho. Ish. Udah ya. Lalu poin kedua, beliau tidak lahir di kandang. Ya. Lalu poin ketiga, beliau berbicara ketika masih dalam buayan. Ingat yang saya itu ya. Yeah. Pemirsa boleh dilihat minggu kemarin ya. Jadi ada 3 poin utama. Nah, kita masuk ke poin keempat yang sekarang ini. Ya. Poin keempat bahwa beliau itu adalah nabi. Beliau itu nabi. Ya. Beliau tidak pernah jadi Tuhan atau anak Tuhan. Karena beliau nabi yang diangkat. Nabi yang the anointed one, diurapi. Ya, nabi yang diupai. Dari mulai awal the 4 gospel, dari mulai awal sampai akhir ke-4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, semuanya nabi. Atau dikenal dalam bahasa Yunaninya apostelos, rasul atau profetes, nabi. Ya, mari kita minta tolong sama Ustadz Dani. Syukran Ustadz Dani udah bantu sekali. 1 spasi Yohanes 2 tanda bagi 1. Saya tulis ya. Saya tulis yang ini epsilon sudah saya tulis. Ini A, namanya Indri. Oke. B-nya itu 1 Yohanes 2 tanda bagi 1. Oke, syukran. Versi paralel. Oke, syukran. Baik. Oke. Anak-anakku katanya. Hal-hal ini kutuliskan. Ini Yohanes. Yang adalah Hawariun atau sahabat. Saksi dari perjalanan pelayanan Jesus selama 3 tahun lebih sedikit. Bahkan tidak sampai 3,5 tahun. Mungkin 3 tahun 2 bulan. Dalam masa 3 tahun 2 bulan ini, Yohanes ini menuliskan demikian kepada para pengikutnya yang lain, yang di bawah beliau. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Tolong diblok Ustadz Dani. Ini dari seorang yang hidup ada bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama, berjalan, susah senang bersama dengan Yesus. Ya, setelah Yesus diangkat, tidak pernah seluruh Hawariun atau seluruh 12 discipleship
Termasuk yang bunuh diri namanya Judas, yang di dalam kekristenan diingat sebagai orang yang gantung diri. Terserahlah, ya. Tidak pernah mengeluarkan statement bahwa beliau adalah Tuhan, anak Tuhan, firman jadi daging. Tidak pernah. Ini buktinya. Setelah Yesus diangkat oleh Allah ke langit, ya. Nanti kita buktikan yang langit ini, ya. Bahkan sampai mendekati ajal dari para 12 disciples ini, atau 12 pengikut Yesus ini, Hawariun ini. Mereka tetap bilang Yesus sebagai pengantara. Tidak pernah jadi Tuhan, anak Tuhan, atau firman yang menjadi daging. Tidak pernah. Ini buktinya. Ya. Ini tulisan Yohanes. Silakan geser ke bawah, Ustazi, syukran. Geser ke bawah. Geser ke bawah, ya. Cari angkanya untuk pengantara tersebut. Syukran. Nanti saya tulis. Parakletos. Nah, artinya berarti Jesus itu adalah parakletos atau pengantara, penolong, penghibur, comforter, advocate. Sekali lagi, parakletos artinya penghibur, penolong, seorang pengantara, comforter yang memberi nyaman, advocate. Kata parakletos berasal dari dua suku kata bahasa Yunani. Yang pertama, para, itu adalah seseorang yang bisa memberi rasa damai, para. Lalu kaleo, yang artinya memanggil untuk duduk di sebelah. Membuat kita jadi nyaman, jadi tenang. Kalau kita sedang menghadapi kegalauan. Disatukan dua kata ini, para dan kaleo, sehingga menjadi parakletos untuk gelar seseorang. Demikian. Ya, silahkan direkam dan di screenshot. Parakletos berasal dari dua suku kata, para dan kaleo. Artinya memanggil seseorang yang bisa membuat teduh, membuat damai. Demikian ya. Arti parakletos adalah penghibur, penolong, seorang pengantara, comforter, advocate. Syukran. Lalu kita bisa minta tolong Ustaz Dani. New Testament in Hebrew itu AHRC, New Testament in Hebrew. Nanti cari AHRC. Iya, syukran. Iya, syukran Ustaz Dani. Ya, boleh sebentar. Ke bawah geser, cari 1 Yohanan. Mana dia? Itu dia. 1 Yohanan, klik. Ini kita main di Hebrew-nya karena Jesus berbahasa Ibrani. Nah? Dari kanan itu ada seperti tanda X. Itu 1. Di bawah index dan about. Di bawah index dan about tulisan merah. Ya. Paling kanan itu yang seperti X itu angka 1 sebetulnya. Geser ke sebelahnya angka 2. Klik. Oke. Oke. Ya, jangan lewat. Ustaz, ini diturunin ini. Soalnya sever bed. Oke, syukran. Ya, oke. Jangan digeser-geser. Nanti saya bingung ini sever bed ya hilang. Yang tebal di atas itu, ya, ferah bed. Itu bacanya ferah bed. Ya, ferah bed. Artinya yang kedua ya. Lalu di bawahnya ada tanda kali yang tebal. Saya ingin agar Ustadz Dani bukan dari situ, dari sebelahnya, ya. Dari sebelahnya di blok sampai dengan di bawahnya yang 2 baris itu. Enggak, dia ini di biru baru dipakai tanda panah dia maunya. Kalau pakai kursor dia nggak mau, Ustaz. Tanda panah sambil tekan enter. Gitu, lalu tekan shift, tekan shift lalu tekan tanda panah kecil agar yang bawahnya terbawa. Kalau pakai kursor dia nggak mau. Ngebloknya begitu, Ustazi. Iya. Ini kan di blok nih. Nah, tekan shift lalu tekan tanda panah yang ke bawah yang kecil itu di ini board, di keyboard. Ya, soalnya kalau pakai kursor dia nggak mau 2 baris. Ini dia satu-satu. Tapi kalau di atas di blok, di atasnya di blok, oke, baru pencet shift berbarengan dengan tanda panah ke bawah yang ada di keyboard kita di komputer. Gitu, Ustaz.
Tidak bisa, Ustaz. Bisa, bisa. Coba ulang lagi. Nah, udah segitu dulu. Nah, ya, pakai tanda shift tombol shift dan tombol tanda panah ke bawah yang ada di keyboard kita di komputer. Itu caranya kalau mau diblok. Nah gitu baru. Oke, nggak bisa ya? Itu bisa. Itu dulu ya. Dari situ sedikit up, udah. Lalu tekan shift, tekan shift. Oke, copy. Oke, pindahkan ke Google Translate Ibrani Indonesia. Mari kita lihat. Oke ya, kita lihat ya. Tadi kita sudah baca. Silakan Ustazah. Lihatlah, aku menulis hal-hal ini kepada kamu, anak-anakku, supaya kamu jangan berbuat dosa. Dan jika seseorang berbuat dosa, ada malaikat di atasnya yang menasihati dia di hadapan Bapaknya. Dia adalah Yesus, Mesias yang benar. Sekali lagi. Yesus dipanggil apa? Dia adalah Yesus, Mesias yang benar. Bukan. Lihatlah Ustazah. Afwan, jangan marah ya. Saya minta tolong. Lihatlah. Ya. Aku menulis hal-hal ini kepada kamu, anak-anakku, supaya kamu jangan berbuat dosa. Dan jika seseorang berbuat dosa, ada malaikat di atasnya. Yesus dibilang malaikat. Coba ini jangan ditutup dulu. Ustaz Dani, kita kembali ke yang 1 Yohanes 21 itu. 1 Yohanes 21. Iya, itu. Tampilkan. Coba lihat. Kalau di dalam Bible disebutnya pengantara, betul? Tapi di dalam bahasa Ibraninya malaikat. Ini mulai gimana ini? Mulai ada tanda tanya ini. Bagaimana ini? Kok ditranslate-nya, diterjemahkannya menjadi pengantara? Padahal dalam bahasa Ibrani disebut, saya bacain ya, saya bacain bahasa Ibraninya. Boleh Ustazi bahasa Ibraninya? Ustazi maafan. Baik. Boleh diperbesar biar saya lihatnya lebih enak. Syukran Ustazi. Oke. Hineni kotep alechem. Yeladi. Kadebarim. Ulang lagi dari itu yang oke ya, itu bacanya hineni. Kotep alechem. Artinya alaikum. Lakum atau Anda semua. Ya. Ya, udah. Lalu sebelahnya yeladi. Setelah itu. Oh, bukan. Sebelahnya lagi itu itu. Yeladi kadbarim. Ha'eleh. Itu ha'eleh lebih leti. Oke. Tehetau. Oke. Lalu feim, ya, lalu yeheta, lalu ish, itu yang saya mau bilang. Itu di blok, ya, bukan sebelahnya ish, itu saja. Copy, pindahkan ke Google Translate. Di screenshot pemirsa. Inilah nama dia. Karena dianggap sangat ilahiyah, divine man. Pria, Isho itu karena dia seorang laki-laki yang ilahiyah. Makanya di dalam bahasa Ibrani dia disebut sebagai malaikat. Manusia yang tingkah lakunya seperti malaikat. Sudah ngerti Ustazah ya? Ustazah mewakili para pemirsa ya? Ya? Ya Ustaz. Begini caranya kalau mau jadi kristolog. Ya? Oke. Langsung ke bawah. Kita lanjut. Para pemirsa di screenshot yang tulisan tadi Ustazi, yang terjemahan yang penuh itu, ya, sekran. 1, 2, 3, 4, 5. Para pemirsa, ini adalah bukti bahwa Yesus itu baru ada namanya setelah beberapa abad.
Nabi Isa diangkat ke langit. Baru ada nama Jesus. Sebelumnya tidak pernah ada. Namanya Ish. Seorang pria yang kelakuannya, tingkahnya seperti Maleah. Ustadz Dani tolong yang bahasa Hebrew sebelah kiri hitung. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, kelompok kata kedua dari kanan. Itu di blok, ya itu. Itulah dia, bukan sebelahnya. Nah, bukan sebelahnya. Ya, itulah dia malaikat dalam bahasa Ibrani. Bacanya Maleah. Oleh sebab itu, ada satu nama di dalam perjanjian lama, namanya kitab Maleahi. Maleahi. Nah, ini dibaca Maleah, artinya malaikat. Jadi Ish yang tadi kita ambil di atas, di baris keempat, itu Ish adalah Maleah. Seorang Ish ini, udah ngerti ya? Itu sebabnya saya berani, walaupun temanya, kalau Yesus bukan Isa, Ustadz K masuk Kristen lagi, bahaya Ustadz Ipung sama Ustadz Niru nih bahaya nih. Kalau saya nggak bisa buktiin ini, saya jadi Kristen loh. Ayo gimana Ustadz Niru? Ayo tanggung jawab loh. Alhamdulillah saya bisa buktikan. Namanya Isho, Isa, sejak awal. Tidak ada yang lain. Ya, Yesus itu perkembangannya. Ya, orangnya satu. Baik, kita lanjut. Ya, beliau ini bukan nabi, dia adalah Tuhan dan juru selamat. Oh, tidak. Kenapa? Karena ini Matius 3 nomor 17 Ustaz sih. Matius 3 nomor 17. Tampilkan. Syukran. Saji. Silakan Ustazah. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mohon maaf Ustaz, mute. Syukran Ustazah. Yeah. Ketika ada kata-kata ini, seluruh orang Kristen dan Katolik akan marah sama Kainama. Dia itu anak Allah karena ada suara dari langit bilang dia anakku. Baik, ini simpan sebentar ya di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Ustadz Dani, ini kan sudah di screenshot oleh para pemirsa. Tolong bukakan 1 Tawarik 28 nomor 6. 1 Tawarik 28 nomor 6. 28 nomor 6. Syukran. Pemirsa tolong di screenshot. Ustazah silakan baca. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Salomo sebelum Yesus sudah pernah menjadi anak tunggal, anak sulung dari Allah. Tuh, baca. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kata-kata anak Allah di dalam bahasa aslinya adalah Benei Elohim. Benei Elohim. Sudah ya? Sudah di screenshot 2 ayat. Ayat pertama yang diklaim sebagai saudara yang tersayang, yang aku hormati Kristen dan Katolik, bahwa Yesus anak Allah. Bukan cuma dia, banyak. Saya hanya kasih satu contoh bahwa Salomo adalah anak satu-satunya, anak tunggal, anak sulung dari Allah di dalam Bible. Selebihnya banyak lagi. Ada Daud, ada di Kejadian 6, dan yang berikutnya adalah saya mau kasih lihat di Ayub, di kitab Ayub. Ngerti ya? Ini gara-gara Ustazah nih sama Ustadz Ipung nih. Saya jadi ini galinya dalam banget. Soalnya ini yang dipertaruhkan berat Ustazah. Kalau Ustadz K tidak bisa buktikan Yesus adalah Isa, Ustadz K jadi Kristen, berat. Ya, tapi jelas ya Ustazah ya. Insya Allah para pemirsa juga jelas ya. Insya Allah ya.
Sudah jelas semuanya ya, tidak ngarang, tidak asumsi, tidak tafsir-tafsir sendiri. Ya, semuanya murni dari Bible dan dari Bapak Gereja. Sudah ya? Jadi kalau dibilang dia anak Allah, oke, tapi bukan cuma dia. Karena ada banyak di antaranya Salomo. Lalu sebetulnya arti anak Allah itu apa? Anak Allah dalam bahasa Ibraninya, sebentar saya tulis ya. Saya tulis apa? Bahasa Ibraninya ya. Sombong amat Ustaz K. Enggak sombong. Cuman saya ingin agar semuanya jelas, tidak ngarang. Ya. Sebentar. Di dalam bahasa aslinya begini. Ustaz boleh digedein? Ya. Beni Elohim. Ini tulisan dibacanya dari kanan ke kiri. Ya. Beni Elohim. Ya. Apa artinya ini? Apa artinya? Mari kita buka Google Job JOB 38 tanda bagi berapa? 6 kalau nggak salah. Apa 9? Job 387. Job 387. Enggak, di Google kosong ketik Ustaz, afwan, jangan marah. JOB spasi 38 tanda bagi 7 Sefaria. 387 Sefaria. Pakai F biasa, ya syukran. Ya, pakai ayat syukran Ustaz. Oke. Ya, betul. Oke. 387 kalau dia sudah nongol. Nah, ya betul Ustaz. Nah, itu di situ diklik aja sembarang di bahasa Ibrani, klik. Nah, nanti keluar komentari. Tapi kita tidak komentarinya. Kita ke Talmud. Diklik Talmud itu. Di bawah komentari. Kulin, klik Kulin yang bawah. Oke, diblok semua Kulin sampai bawah lalu dibawa ke Google Translate. Oke, syukran. Bahasa Inggris Indonesia. Silakan Ustazah. Dan malaikat yang melayani tidak menyanyikan lagu mereka di atas, sampai orang-orang Yahudi menyanyikan lagu mereka di bumi, di bawah, di bumi, seperti yang dinyatakan ketika bintang-bintang pagi bernyanyi bersama. Ayub 387 mengacu pada orang-orang Yahudi yang dibandingkan dengan bintang, dan baru kemudian ayat tersebut menyatakan dan semua anak Allah bersorak-sorai, yang mengacu pada para malaikat. Baraita ini mengajarkan bahwa para malaikat menyebut nama Tuhan hanya setelah 3 kata, yaitu setelah mengucapkan kata suci 3 kali. Sedangkan menurut apa yang Rav Hananel nyatakan, bahwa Rav berkata, kelompok malaikat ketiga mengucapkan kata suci sekali dan kemudian segera menyebut nama Tuhan. Baik, syukran Ustazah. Ustadz Dani geser ke atas, di blok. Ya, di blok bahwa anak Allah itu mengacu kepada malaikat. Tolong ke bawah. Ada tuh. Ke bawah, ya. Nah, itu dia. Dan semua anak-anak Allah yang mengacu kepada para malaikat. Pemirsa tolong di screenshot. Bukan, apalagi kami mu'alaf orang Islam. Tidak boleh asumsi apalagi tafsir. Tidak boleh. Ini milik orang Yahudi. Mari kita lihat apa yang diberitakan oleh orang Yahudi, terutama para rabai. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh tafsir, apalagi asumsi. Tidak boleh. Ini harus lihat ya. Jadi Yesus disebut anak Allah, kembali ke yang tadi, yaitu ayat apa tadi itu 1 Yohanes 2:1 itu ya. Ya. Yang bahasa Ibrani, yang Hebrew text ya, yang tadi itu ya. Bahwa beliau kenapa disebut anak Allah? Karena tingkah lakunya Ish ini, Ish tadi kita udah lihat ya. Sudah di screenshot tuh pemirsa ya. Ish ini tingkah lakunya sungguh manis, sungguh mulia, bagaikan seorang bagaikan malaikat.
Maka itu tadi dalam bahasa Ibraninya yang kita sudah baca di Hebrew-nya bahwa ish itu maleah. Betul ya? Betul ya? Nah sekarang sudah ini di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut. Ustazi boleh buka Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Langsung. Alkitab bahasa Arab dimulai dari asik yang Filipi, asik. Matius 21 nomor 11. Matius 21 nomor 11. Matius 21 nomor 11. Tanda bagi 11. Syukran. Ustaz Dani. Mantap Ustaz Dani, makin cepat aja. Jangan-jangan minggu depan saya nggak diundang. Yang kasih ini ntar Ustaz Dani. Silakan Ustaz. Padahal min fadlik. Fa'ajabatil jamahir hadza huwa nabi Isa alladzi min Madinah an-Nasirati bil Jalil. Syukran. Sekali lagi Ustazah. Fa'ajaba. Fa'ajabatil jamahir hadza huwa nabiyyu Isa alladzi min Madinatin Nasirati bil Jalil. Syukran Ustazah. Tolong pemirsa di screen capture. 1, 2, 3, 4, 5. Hadza huwa an-nabi Isa alladzi min Madinah, kota Nasirati, dari Nazaret. Dia nabi. Tidak pernah jadi Allah atau Tuhan, anak Tuhan, firman jadi daging. Tidak pernah. Nabi. Hadza huwa an-nabiyyu Isa alladzi min Madinati Nasirati. Sekrat di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kotak bawah Ustazi, Lukas 24 nomor 19. Lukas 24 nomor 19. Ya, syukran Ustazi. Silakan Ustazah, Fadal. Faqala lahuma madza hadatsa? Qala lahu Isa an-Nasiriyyu kana nabiyan qadiran fil kalami wal a'mali fi nadharillah wa kullin nas. Allahu Akbar. Ustazah syukran ya, Ustazah tuh bacanya enak banget. Sekali lagi ya, Ustazah, afwan jangan marah ya. Sekali lagi ya, Ustazah. Faqala lahuma. Faqala lahuma madza hadatsa? Qala lahu Isa an-Nasiriyyu kana nabiyan qadiran fil kalami wal a'mali fi nadharillah wa kullin nas. Oke. Pemirsa, Ustadz Dani yang pertama mau saya minta tolong di blog itu Isa Nabi. Isa terus sama Nasiriyun kana Nabi. Syukran. Di screenshot pemirsa 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Di screenshot sudah. Dia nabi, siapa yang mengutus beliau menjadi nabi Isa ini? Itu di pojok itu. Ada Nazari lahi. Allah itu ada. Itu tolong di blok Allahnya Ustaz. Allahnya di blok. Screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Nabiullah. Inilah sebabnya Ustazah, kenapa tema ini naik, hati saya tidak gundah gulana. Hati saya tenang. Walaupun Ustaz Ipung bikin temanya dahsyat sekali. Tapi hatiku tenang. Kenapa? Karena ada Allah yang aku sembah. Dan ternyata Allah yang aku sembah ini, di dalam kecintaan kainama kepada Rasulullah, Sayyidina wa Maulana, Rasulullah, Habibullah wa Nabiullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata sama seperti yang Jesus sembah. Dan Jesus adalah Isa, terbukti melalui ini. Satu orang. Isa Nabi ya. Dari siapa? Allah. Sambung. Ke kotak bawah lagi. Yohanes 4
nomor 19 Ustaz. Yohanes 4 nomor 19. Silakan Ustazah. Qalatil mar'ah, ya sayyid, a'taqidu annaka nabiyyun. Syukran Ustaz. Di blok Ustaz Dani. Ya Sayyid. Tidak pernah Tuhan. Sayyid. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Ke paling belakang. Nabiun. Nabiun. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini bukan Jesus yang ngomong. Ini perempuan yang ngomong. Jesus menjawab ini. Afwan Ustaz sih. Yahya 4:19 itu kan ada tanda panah di samping angka 19. Diklik itu tanda panah yang hijau. Iya, syukran. Sekali lagi Ustaz sih. Sekali lagi diklik. Jadi 21, 421 Ustaz sih. Ya, syukran. Sekali lagi Ustaz sih. Afwan. Sekali lagi. Iya. Sekali lagi Ustaz. Iya, sekali lagi Ustaz. Apaan ya, jangan marah. Iya, sekali lagi Ustaz. Sekali lagi terakhir. Ya, syukran. Ustazah, Fadal. Ajabaha Isa, ana huwa, ana alladhi ukallimuki. Ukallimuki, afwan. Syukran Ustaz. Di blok ajabaha Isa Ustazi sampai ana huwa, akulah nabi itu. Ini pengakuan Jesus. Dia tidak pernah mengaku dirinya anak Tuhan, apalagi Tuhan, atau sekali lagi ya, screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesus adalah Nabi Allah. Ya, oke. Kalau Nabi dia menerima wahyu enggak? Enggak, kata orang Kristen saudara kita marah. Dia adalah firman yang menjadi daging. Tidak perlu dapat wahyu. Baik, ketik di sabda, bukan di bahasa Arabnya sekarang Ustaz Tani. Ustaz kok tenang ya, temanya berat tapi tenang ya, karena saya pegang ini. Ya, kalau mau marah jangan sama saya, marah sama itu yang saya paparkan. Ya, tidak ada dari Al-Quran, semuanya dari sini. Wahyu 1 nomor 1 Ustaz. Wahyu 1 nomor 1. Ya, nomor 1 Ustaz. Syukran. Wahyu 1 nomor 1. Ya. Oke, syukran. Silakan Ustaz. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, syukran saja. Pemirsa di screenshot. Orang-orang Kristen selalu memakai ayat ini menyatakan bahwa Yesus punya malaikat. Perhatikan baik-baik. Enggak, dia itu Tuhan karena dia punya malaikat. Tidak ada nabi yang punya malaikat. Dari kata-kata dan oleh malaikatnya. Sebentar. Saudaraku Kristen dan Katolik jangan marah. Nya di situ bukan Jesus. Tapi nyanya adalah Allah. Ya. Jesus mendapatkan wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya. Demikian juga malaikat-malaikat yang diberikan oleh Allah untuk membantu dia. Begitu ya? Ya, gitu ya. Dari mana? Enggak, itu Jesus punya malaikat. Oh, enggak. Itu punya Allah. Ya, malaikat itu punya Allah. Dan malaikat itu dia adalah diberikan oleh Allah untuk membantu, menolong Nabi Allah namanya Jesus yang adalah Isa. Saya tidak lagi bilang Jesus atau Isa, tapi Jesus Isa. Begitu ya.
Mari kita buktikan. Yohanes 1 nomor 51. Yohanes 1:51. Yesus menerima wahyu firman. Silakan saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Syukran. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Malaikat itu milik Allah. Turun naik dia kepada Anak Manusia yang adalah Yesus atau Isa. Untuk menyampaikan apa? Yang tadi. Wahyu. Ngerti ya? Yesus bukan firman yang jadi daging. Karena malaikat itu tetap turun naik untuk menyampaikan wahyu. Demikian. Oke. Wahyunya disebut apa? Wahyunya disebut ini nih. Lukas 3 nomor 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Coba baca. Injil itu punya Isa apa punya Yohanes? Ayo. Ini Injil Yohanes. Kemana Injil Yohanes itu? Bukan yang ada di Gospel, bukan. Ini Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes yang ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Ini Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ternyata punya juga Injil. Bahaya. Ya. Yohanes, Ustaz, di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Yohanes 17 nomor 8. Ustaz. Iya. 8. Oke, syukran. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika ada Injil yang menyatakan Yesus bukan utusan tapi dia Tuhan atau anak Tuhan, itu bukan Injil. Jika ada Injil yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, atau anak Tuhan, atau firman yang menjadi daging menjadi manusia, itu bukan Injil. Karena isinya Injil ini, apa itu? Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Di paling atas kita baca, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada, firman dari Allah disampaikan kepada Yesus. Firman tidak pernah berubah menjadi daging, tidak pernah. Firman itu tetap disampaikan kepada Yesus yang adalah Isa alaihissalam. Namanya wahyu yang tadi kita baca tuh ya. Ya. Apa isinya? Isinya adalah harus, kalau kita bilang firman yang diberikan Tuhan kepada Yesus atau Isa alaihissalam ini, Yesus yang adalah Isa alaihissalam ini, apa isinya? Ini, bahwa mereka percaya aku utusan Allah. Itu baru Injil benar. Kalau Injil yang bilang Yesus itu atau Yesus adalah Isa itu adalah Tuhan, inkarnasi jadi manusia, atau anak Tuhan, atau firman yang menjadi daging menjadi manusia, maaf, itu bukan Injil. Siapa yang bilang? Yesus. Yesus yang bilang. Oke? Ngerti ya? Oke. Matius 4 nomor 23, Ustaz. Matius 4, 23. Silakan Ustazah. Ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Syukran Ustazah. Pemirsa, muslimin wal muslimah, akhi wal ukhti, Ustaz wal Ustazah rahimakumullah. Screenshot. 1, 2, 3,
4:5. Injil Yesus isinya tentang kerajaan Allah dan bahwa Yesus atau Isa ini adalah utusan Allah, Nabi Allah. Itu baru Injil yang diajarkan. Di luar itu, maaf, tidak ada tulisannya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai Wahyu tidak ada tulisan bahwa dia adalah anak Allah. Injil itu menceritakan tentang Yesus yang anak Allah, tidak ada. Tidak ada ya. Dia adalah Nabi Allah, dia adalah utusan Allah, dan dia menerima firman sebagai wahyu. Malaikat turun naik menyampaikan firman itu kepada beliau. Demikian. Ustazi Google kosong ditulis The Gospel of Barnabas. Ustadz main itu lagi, kan itu palsu. Bagi orang Kristen, saya bukan. Saya muslimin. Dan saya tidak beriman. Saya tidak beriman kepada kitab Barnabas. Barnabas yang saya baca ini adalah menjadi sumber referensi literatur. Sekali lagi, buat Kainama dan seluruh orang Islam yang membaca ini adalah sumber referensi literatur, bukan untuk diimani. Demikian. Itu kan palsu. Itu kan untuk kamu palsu. Bapak-bapak gereja melarang orang Kristen baca ini. Palsu. Saya kan bukan Kristen, saya Islam. Boleh dong saya baca. Dan saya punya hak asasi. Jangan larang-larang Kainama. Engkau tidak kasih Kainama makan kepada yang punya channel. Suka ngomong gitu. Yang punya channel YouTube. Kristen. Kainama itu menyebarkan kitab bid'ah, kitab sesat, kitab palsu kepada orang Islam. Palsu buat Anda, saya bukan. Kainama berhenti. Loh, kok kamu atur saya, ngasih makan saya? Enggak. Ya kan? Dan kita ada di Indonesia. Saya punya hak. Ya, karena saya sebagai mualaf tidak pernah menjadikan ini sebagai iman saya. Aku beriman kepada Al-Quranul Karim serta hadis riwayat yang sahih. Dan yang terutama adalah iman yang Kainama adalah amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa qadar. Sorry ya, wal akhir. Saya wal yaumil akhir. Sorry ya, aku tidak Kristen. Dan aku punya human rights untuk baca ini. Spasi indeks, Ustaz, indeks. Silakan dibuka. Sacred text, ya betul Ustaz. Silakan. Klik, cari ke bawah nomor 10. Ada nggak? Ada tulisan itu yang prolog, ada angka 10. Klik, ya. Oke. Paragraf pertama itu dari angka 10 sampai book paragraf pertama Ustaz di blog. Sukron. Ya, dibawa ke Google Translate. Ya, silakan saja. 10. Yesus pada usia 30 tahun di Bukit Zaitun secara ajaib menerima Injil dari malaikat Gabriel. Yesus yang telah berusia 30 tahun seperti yang dikatakannya sendiri kepadaku, pergi ke Bukit Zaitun bersama ibunya untuk mengumpulkan buah zaitun. Kemudian pada tengah hari ketika dia sedang berdoa, ketika dia sampai pada kata-kata ini, Tuhan, dengan belas kasihan, dia dikelilingi oleh cahaya yang sangat tengerang dan oleh banyak malaikat yang tak terbatas yang berkata, terpujilah Tuhan. Malaikat Jibril mempersembahkan kepadanya seolah-olah itu adalah cermin yang bersinar, sebuah buku yang turun ke dalam hati Yesus, di mana dia memiliki pengetahuan tentang apa yang telah Tuhan lakukan dan apa yang telah dikatakan dan apa yang Tuhan kehendaki sedemikian rupa sehingga semuanya terbuka dan terbuka. Untuk dia, seperti yang dia katakan kepadaku, percayalah, Barnabas, bahwa aku mengenal setiap nabi dengan setiap nubuatan. Sedemikian rupa sehingga apapun yang aku katakan seluruhnya berasal dari buku itu. Tepat Al-Quranul Karim. Tidak lahir di kandang, namanya Isa, ibundanya namanya Maryam, kakeknya namanya Eli, dia berbicara dalam buayan. Beliau
Isa Nabiullah. Beliau Isa menerima kitab tuh sedalam gambreng tuh ditulis tuh. Screenshot apaan? Geser ke atas dulu Ustaz sih. Kasih lihat yang Jibril memberikan kitab itu. Parang aja. Firman jadi daging gimana? Malaikat Gabriel tuh pada usia 30 tahun tuh di Bukit Zaitun. Screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Di sini ada yang saya senang. Ustaz tolong geser ke bawah sedikit, geser ke bawah sedikit, geser ke bawah sedikit, geser ke bawah sedikit, geser up. Bahasa Inggris yang di sebelah kiri itu, ya, dari then, dari sebelah olives yang titik, sebelahnya then, di atas lagi dikit, olives, sebelahnya kan then. Dari then, diklik, di blok, dari then, sampai Lord with mercy. Iya, syukran. Di copy. Sudah? Ya. Lalu sebelah kanannya bahasa Indonesia diganti bahasa Arab. Beliau Jesus pada usia 30 tahun di Bukit Zaitun menerima kitab pada saat beliau sedang ngapain? Ya. Bisa di oke. Maafan Ustaz, bisa diklik voice-nya. ثم في منتصف النهار وهو يصلي عندما جاء إلى هذه الكلمات يا رب بالرحمة. Mungkin saya bantu bacakan kembali Ustaz. Ya. Silakan Ustaz, syukran. Gitu. Summa fi muntasofi an-nahari wa huwa yusolli indama jaa ila hadhil kalimat ya Rabbi birrahmah. Ya Allah, syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Ya. Summa fi mantadab. Nahar, tengah hari, nahar. Ya. Wa huwa yusolli. Lihat itu. Di blok Ustazi. Wa huwa, and when he wahua yusolli, dan di dalam sholat itu screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia sholat dia mengucapkan apa? Ya Rabbi birahmatika ya Allah. Bagaimana saya yang nggak santai kalau gini dibilang sama Ustadz Ipung. Judulnya, kalau tidak bisa membuktikan Jesus Isa, Ustadz kayak jadi Kristen. Saya santai aja. Kenapa? Ini. Beliau sholat, lalu di dalam sholatnya kata-kata ya Rabbi birahmatik. Ya Allah. Aduh, birahmatika ya arhamar rahimin. Siapa itu? Isa tuh. Dan disinilah Jibril turun memberikan kitab. Udah ya? Terjawab ya? Syukran. Poin berikutnya. Jadi sudah 3 poin nih. Ya kan? Benar gak Ustazah? Hari ini. Iya Ustaz. Ya. Yang pertama itu Jesus tadi memperkuat namanya Isyo. Lalu yang kedua itu Jesus itu anak Allah sebagai apa? Karena anak Allah ini bukan benar-benar anak Allah. Tapi Ish, ya. Ingat ya Ustazah? Ish, pria yang tingkah lakunya seperti maleah, seperti malaikat. Tadi kita sudah screenshot itu buktinya. Oke? Lalu yang ketiga. Yang ketiga itu nabi. Jesus itu nabi. Sudah terjawab ya, Ustazah? Jesus nabi. Sama dengan Isa nabi. Ya, sudah terjawab dan sudah di screenshot ya. Lalu yang tadi Jesus menerima wahyu. Menerima wahyu yang adalah Injil yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Terbukti ya Ustazah? Tolong dibesarkan Ustaz. Tolong dibesarkan. Sudah di screenshot. Maka itu saya maunya di screenshot supaya ada jejak digital. Ya, sudah dibaca semua ya. Itu yang nomor A itu namanya Isyo. Lalu yang B itu tentang beliau adalah pengantar untuk Nabi. Lalu C itu
Beni Elohim, Beni Elohim. Lalu yang D, he is a prophet. He is a prophet. Indeed. Ya. Lalu yang E, Jesus, Wahyu, Injil, Jibril, AS. Ya. Oke, kita lanjut. Sudah berapa menit Ustazah? 1 jam 15 menit. Oke, sambung ya. Dikit lagi kok. Beliau tidak disalib. Beliau tidak disalib. Oke ya. Langsung saja. Supaya jangan lama-lama ya. Beliau tidak disalib. Di manakah itu? Adanya di sini. Coba buka dulu Ustazi. Langsung aja. Lukas 22 nomor 31. Nah. Bukan. Markus 15 nomor 25 Ustazi. Markus 15 nomor 25. Silakan Ustazah. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Oke. Screenshot pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah. Yohanes 19 nomor 14. Yohanes 19 nomor 14. Syukran. Silakan Ustazah. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira Ya. jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Yang mana yang benar? Tepat apa yang Al-Quran bilang. Ada keraguan ini. Jamnya aja beda. Tadi dibilang yang pertama jam 9 disalib. Ini jam 12. Yang mana yang benar? Oke, sudah ya. Lalu di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Lukas 23 nomor 26 Ustazi. Lukas 23 nomor 26. Silakan Ustazah. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sampai mengikuti Yesus. Sambil. Mengikuti Yesus. Baik, syukron Ustazah. Salib itu yang pikul namanya Simon dari Kirene. Simon ini orang Libya. Kirene itu Libya. Beliau yang pikul ini salib. Sampai di mana? Pikulnya cuma sebentar apa? Sampai di mana peristiwa itu? Angka 26-nya diganti 33 Ustaz. Angka 26-nya diganti 33. 33. Ya, syukran. Tadal Ustaz. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Syukran Ustaz. Pemirsa perhatikan. Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mereka berarti Simon masih pikul itu. Yang disalib siapa? Ya, jawabannya di sini. Saya tulis dulu ya. Ustadz Dani, Google kosong, the second treatise. Treatise itu treatise. The second treatise of the great set. Set itu pakai H. Second treatise ada. Aduh, pinter banget sih Ustaz sih. Udah dapat. Silakan Ustaz. Hebat banget, canggih nih orang nih. Lama-lama Ustadznya digantiin sama dia. Bukan Wikipedia, bukan. Gnosis yang bawah. Oke. Nah, saya minta tolong Ustazi. Saya minta tolong. Dihitung dari atas itu paragrafnya paragraf ke-9 Ustazi. Apaan? Jangan marah.
For Adonaios. Itu dia, for Adonaios. Itu dia. For Adonaios. Ya, satu paragraf Ustaz. For Adonaios. Silakan Ustaz. Karena Adonaios mengenal saya karena harapan, dan aku berada di mulut singa. Dan rencana yang mereka buat tentang saya untuk melepaskan kesalahan dan ketidakberdayaan mereka, saya tidak menyerah pada mereka seperti yang mereka rencanakan. Tapi aku tidak menderita sama sekali. Mereka yang ada di sana menghukumku. Dan saya tidak mati dalam kenyataan tetapi dalam penampilan. Jangan sampai saya dipermalukan oleh mereka karena ini adalah kerabat saya. Saya menghilangkan rasa malu dari saya dan saya tidak menjadi lemah dalam menghadapi apa yang terjadi pada saya di tangan mereka. Saya hampir menyerah pada rasa takut dan saya menderita menurut penglihatan dan pikiran mereka agar mereka tidak pernah menemukan kata untuk berbicara tentang mereka. Untuk kematianku, yang mereka pikir terjadi pada mereka dalam kesalahan dan kebutaan mereka, karena mereka memakukan orang mereka sampai mati. Karena Enois, mereka tidak melihat saya, karena mereka tuli dan buta. Tetapi dalam melakukan hal-hal ini, mereka mengutuk diri mereka sendiri. Ya, mereka melihat saya. Mereka menghukumku. Orang lain, ayah mereka, yang meminum empedu dan cuka, itu bukan aku. Mereka memukulku dengan buluh. Itu adalah yang lain, Simon, yang memikul salib di bahunya. Aku adalah orang lain yang di atasnya mereka meletakkan mahkota duri. Tapi aku bersukacita atas semua kekayaan Archon dan keturunan kesalahan mereka, kemuliaan kosong mereka, dan aku menertawakan ketidaktahuan mereka. Syukran Ustazah. Wow. Berarti Ustaz Ki banyak dong yang disalib. Kemarin kita buka Yehohanan. Lalu di minggu sebelumnya kita buka Yudas. Ya kan? Ada Yudas, ada Yehohanan kemarin dengan pakunya yang terkenal itu. Sekarang Simon, inilah bukti bahwa Al-Quran itu tepat. Karena apa? Sampai sekarang tidak ada kepastian siapa yang disalib. Ngerti Ustazah? Yes, Seth. Saudaraku muslimin dan muslimah, ketepatan cerita tentang Yesus yang adalah Isa ini hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada di tempat lain. Sebentar ya. Baik sahabat Ayasofya, bagaimana? Ini adalah kajian dari Ustadz Ahmad Kainama, live streaming pekanan rutin bersama Ustadz Ahmad Kainama. Dan tema kali ini kita mengusung, kalau sampai terbukti Isa bukanlah Yesus, Ustadz Kainama siap masuk Kristen. Dan ini adalah part kedua menjelaskan tentang bahwasanya Isa adalah Yesus. Syukran, katsiran. Ustazah, Ustadz Dani geser ke atas biar pemirsa bisa screenshot. Apa kelebihan juga. Mereka memukulku dari situ ya dengan buluh. Itu adalah yang lain, Simon yang memikul salib di bahunya. Aku adalah orang lain yang di atasnya mereka meletakkan mahkota duri, tapi aku bersukacita atas apa tuh? Semua kekayaan Arkon dan keturunan kesalahan mereka, kemuliaan kosong. Dan aku menertawakan ketidaktahuan mereka. Geser lagi ke atas, pemirsa tolong di screenshot yang Simon. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang benar yang mana Ustadz Ki? Ya saya nggak tahu. Gimana sih? Pokoknya yang benar adalah Al-Quran. Orang lain yang diserupakan dengan beliau. Masalah namanya itu tidak penting. Benar nggak? Yang penting Isa tidak pernah disalib. Tapi beliau
diangkat dan diselamatkan, didekatkan kepada Allah ke langit, bukan ke sorga. Ke langit. Ya, oke ya. Baik. Enggak, dia terangkatnya ke sorga. Aduh, ini mulai aneh-aneh lagi nih. Saudara Kristen itu. Yesus itu di sorga sekarang. Duduk di sebelah kanan Bapa. Aduh. Gak ada. Langit. Kisah para rasul. Ini poin terakhir. Yesus diangkat ke sorga katanya. Yesus naik, bukan diangkat Tuhan lagi katanya. Orang Kristen percaya dia naik sendiri. Bangkit dari orang mati lalu naik. Wah, ini udah kacau sekacau-kacaunya. Naik ke sorga. Mana ada. Nggak ada itu tulisan. Asli nggak ada. Beneran. Ya, saya bukan menghina. Kisah para Rasul 1 ayat nomor 9. Maaf. Kisah para Rasul 1 nomor 9. 9, Ustaz Afwan. Jangan marah. Syukran. Silakan Ustazah. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Syukran Ustazah. Pemirsa screenshot. Terangkat. Bukan naik. Terangkat. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Saksinya siapa? Semua hawariun. Banyak lebih dari berapa orang. Ya. Tidak ada dia naik sendiri. Tidak ada. Dia angkat. Dia terangkat. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 10-nya Ustazi. Ya, syukran. Fadal saja. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Syukran saja. Screenshot pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5. Kemana? Beliau kemana? Ke langit. Langit. Nggak ada sorga. Ada di bawahnya itu. Saya suka ketawa kalau ada yang bilang, aku ahli teologi, aku pendeta, punya channel YouTube. Kayak nama itu salah, kayak nama itu salah. Begini ya Ustazah, Ustadz Tipung, insya Allah mendengar juga. Beberapa bulan ini, banyak orang Muslim di Jakarta yang bilang, Ustadz C itu thumbnailnya banyak loh di apa channelnya Kristen, dimaki-maki. Banyak banget Ustadz C thumbnail, apa gambar muka saya di thumbnail. Begini saya mau bilang ya, melalui channel Ayat Sofia saya mau bilang, biarkan saja. Loh kok Ustadz C gitu? Iya biarkan saja. Kenapa? Kalau tidak ada gambar saya, channel mereka nggak laku. Yang nonton dikit. Sudah pasti iklannya dikit. Mereka itu kan makan dari situ. Anggap saja saya sedang memberi sedekah kepada mereka. Kepada yang punya channel YouTube Kristen ya. Pasang aja wajah saya, nggak apa-apa. Maki-maki terus nggak apa-apa. Saya sedang sedekah sama kamu. Puas. Kau sekinya balas, ngapain saya reaction? Ngapain? Saya sedang sedekah. Mereka itu kalau tidak pasang wajah saya atau nama saya di thumbnail mereka, nggak ada yang nonton, nggak seru. Kalau ada wajahnya kayak nama atau namanya kayak nama baru laku. Anggap saja saya sedekah. Demikian. Ya, oke, ini 10-nya ya ke langit. Ada di bawahnya katanya. Oke, kita lihat 11-nya. 11-nya Ustaz. Ini sebagai penutup. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini yang lucu. Waduh.
Aduh, salah pencet. Aduh. Afwan Ustazah, Afwan. Salah pencet. Kedengeran Siap nggak? Ustaz. Dengar. Afwan. Minta maaf saya salah pencet. Oh, itu lihat tuh. Ke sorga. Yang terangkat ke sorga. Ini yang saya mau bilang. Ini yang saya mau bilang. Ustazah geser ke bawah. Geser ke bawah Ustazah. Geser ke bawah. Ya. Saya tulis. Saya tulis. Nakal itu orang-orang yang menerjemahkan ini. Nakal. Ya. Oke, kita lihat ya. Geser ke atas sedikit. Kelebihan Ustazah. Geser. Oke, TBITL. Baik ya. Kita lihat sekarang. Kita lihat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Klik nomornya itu 3772. G3772. Ouranos, artinya langit ya. Screenshot pemirsa, screenshot. Langit itu Ouranos. Langit. Ya, Ouranos. Langit ya, langit nih, langit beneran, langit ya. Ouranos itu langit ya. Karena dari 9 kita baca Ouranos, langit. Udah, balik ke ayatnya, Ustazi. Balik ke ayatnya. Balik ke ayatnya. Oke, ke langit. Yesus ini yang terangkat ke sorga. Lihat itu nomornya, sorganya. Sorganya diklik. Di mana? Langit ya langit. Sorga ya sorga. Orang udah jelas-jelas langit diterjemahkan jadi langit di atas, sorga di bawah. Ngalierkan cek si AA mah bikin bingung. Dipaksakan. Loh, itu lihat ada sorga itu. Nah, langit, Uranus itu langit. Lalu sorga apa? Baik, ke Google Translate. Gampang aja. Google Translate. Sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Yunani. Gampang aja. Ya nggak? Ya. Oke. Tulis sorga. Oh tuh, ya udah dong. Gak apa-apa deh. Screenshot. Uranus. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Maka itu saya tenang Ustazah. Walaupun temanya malam ini keras. Kalau Ustaznya tidak bisa buktikan, jadi Kristen. Screenshot. Screenshot pas-pas. Screenshot. Ya, udah. Sekarang ketik sorga. Surga boleh. Surga. Sorga bolehlah. Paradisos. Paradisos. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh digedein suaranya Ustaz. Pakai itu yang apa? Paradisos. Sekali lagi saya mau ketawa. Silakan. Paradisos. Puas. Ustazah. Demikian dari aku Kainama. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk penutupan part kedua ini ada closing statement Ustaz Kay untuk malam Ya hari ini. baik, sekeren katsiran. Akhi wal ufti, Ustadz wal Ustazah, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kainama bersama Ayah Sofia sejak awal tidaklah pernah diajarkan oleh para tuan guru, para mualim, para syekh, para mudaris kami di Majelis Ulama Indonesia. Sekali lagi, kami tidak pernah diajari, saya dan Ayah Sofia tidak pernah diajari oleh tuan guru kami, para mualim, para syekh, para mudaris kami di Majelis Ulama Indonesia untuk menghina, menyerang, menghujat, apalagi menistakan agama Kristen. Tidak pernah. Tolong dilihat jejak digital saya bersama Ayah Sofia. Silahkan. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan, bukan membuktikan, menyampaikan. Jesus
Isa. Lahir di sebelah timur Al-Quds. Namanya Ma'ale Adumi. Tempat yang bermata air dan ada pohon korma. Nama ibundanya Maryam. Nama kakeknya Eli. Dia namanya Isho. Berbicara pada saat masih dalam buayan. Nabi. Bukan Tuhan inkarnasi. Bukan anak Tuhan. Bukan firman jadi daging. Nabi. Menerima wahyu. Firman. Dari Jibril. Yang turun naik setiap saat. Saksinya. Banyak. Bahkan ibundanya sendiri. Di Bukit Zaitun. Tidak disalib. Yang terakhir. Bukan ke sorga. Naik. Seperti dipercaya oleh saudaraku tersayang yang aku hormati di Republik Indonesia yang disayang dan diberkahi Allah. Bangkit naik sendiri ke sorga. Tidak ada. Yang ada adalah beliau diangkat ke langit. Insya Allah berkenan. Insya Allah bisa jadi pagar buat anak-anak kita. Buat keluarga kita. Dari sergapan misionari dan kristenisasi di Indonesia yang sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Untuk mendukung kerukunan antar umat beragama, dalam hal ini secara utama antara Islam dan Kristen. Kainama mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang tidak berkenan. Wallahu alam bisawab. Inna dinna indallahil Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan, Ustaz Zamiru, Ustaz Dani, Ustaz Ipung, dan semua di Ayah Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Kainama dan juga kepada sahabat Ayah Sofia yang tetap setia menonton live streaming kita sampai selesai pada malam hari ini. Ini adalah live streaming rutin pekanan bersama Ustadz Ahmad Kainama. Jadi jika ingin menonton kembali live streaming bersama Ustadz Ahmad Kainama, tetap pantau terus YouTube channel Mu'alaf Center Ayah Sofia. Pekan depan insya Allah kita akan datang kembali dengan Tuan Guru kita, narasumber kita Ustadz Ahmad Kainama. Terima kasih banyak. Kembali kami sampaikan, saya izin untuk menutup live streaming kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah, lukisan sunset pantai Pulau Lembe, Kampung Mu'alaf, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Ayah Sofia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan sunset Pantai Pulau Lembe Kampung Mu'alaf ini dilelang dengan harga Rp6.500.000 saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami.
ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mualaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua dan ini akan jadi pusat mualaf ya.